Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Laila Nur Hidayah dengan NIM 0602032021. Perkenalkan, nama saya Esprina Audia Sherin dengan NIM 0604032078. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang baseline untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Ali Mustafa SAG MPD. Untuk penjelasan lebih detailnya tentang materi baseline, yuk kita simak video berikut. 6 alasan pentingnya data baseline yang dirumuskan secara akurat. Baseline merupakan tahapan awal dalam proses perencanaan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menentukan baseline dengan akurat. Menurut Martin and Peer, 6 alasan pentingnya data baseline yang dirumuskan dengan akurat yaitu: yang pertama, adanya data baseline yang akurat membantu peneliti untuk menentukan desain atau program intervensi yang cocok dan sesuai dengan subjek penelitian. Yang kedua, baseline yang akurat juga kadang memunculkan masalah lain, sehingga dapat mempengaruhi rancangan program intervensi yang akan diberikan. Yang ketiga, baseline yang akurat membantu peneliti menemukan penyebab dari perilaku dan menentukan strategi intervensi yang terbaik. Yang keempat, data baseline yang akurat mampu menunjukkan proses perubahan perilaku selama program berlangsung. Yang kelima, data baseline yang akurat yang digambarkan dalam bentuk tabel akan mempermudah peneliti dan subjek untuk melihat hasil awal kondisi subjek sebelum diberikan program modifikasi perilaku. Yang keenam, data baseline yang akurat dapat digunakan untuk mengembangkan keilmuan atau program intervensi lain yang serupa. Tahapan dalam penyusunan untuk menentukan baseline dalam proses perencanaan. Tahapan yang pertama, menentukan masalah dengan menggunakan istilah perilaku yang tepat untuk memperoleh suatu baseline yang relevan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan untuk memperoleh gambaran permasalahan yang dialami. Yang ketiga, setelah mendapatkan gambaran permasalahan, selanjutnya melakukan tinjauan literatur. Yang keempat, menentukan prosedur dan metode pengambilan baseline yang memungkinkan untuk dilakukan, yang memungkinkan untuk mencatat jumlah waktu yang dikhususkan. Yang keenam, proses pengambilan baseline dilakukan selama 3 kali untuk mendapatkan tren atau level data yang jelas. Proses pengambilan baseline tidak boleh dilakukan 1 kali saja. Yang ketujuh, menerapkan prosedur perekaman dan membuat grafik atau tabel data. Yang kedelapan, setelah pengambilan baseline, selanjutnya melakukan pengukuran kembali terhadap perencanaan atau kegiatan yang akan dilakukan. Yang kesembilan, setelah pengumpulan data baseline selesai dilakukan, maka perlu melakukan program intervensi. Tahapan yang dijelaskan tadi merujuk pada artikel jurnal yang berjudul Self-Esteem Remaja Awal, Temuan Baseline dari Rencana Program Self-Instructional Training Kompetensi Diri dari Jurnal Psikologi Insight, volume 2, nomor 1, dengan penulis Dilatria Febriana, Puji Lestari Suharso, Airin Yustika Rani Soleh dari Universitas Indonesia yang dipublikasikan pada bulan April tahun 2018. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni contoh konkret tentang tahapan baseline. Di sini kita mengambil contoh sesuai dengan artikel jurnal yang kita gunakan yang berjudul Self-Esteem Remaja Awal, Temuan Baseline dari Rencana Program Self-Instructional Training Kompetisi Diri dari Jurnal Psikologi Insight yang mana ditulis oleh Dilatria Febriana, Puji Lestari Suharso, dan Airin Yustika Saleh dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Oke, langsung saja contoh konkret tahapan baseline yang pertama yaitu menentukan masalah dengan menggunakan istilah perilaku yang tepat untuk memperoleh suatu baseline yang reliable. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan untuk memperoleh gambaran permasalahan yang dialami oleh subjek. Analisis kebutuhan dan penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan psikologis terhadap subjek serta wawancara subjek, wali, dan guru.
Yang ketiga, setelah mendapat gambaran permasalahan, selanjutnya melakukan tinjauan literatur untuk menentukan konstruk psikologi yang tepat sesuai dengan masalah subjek. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa masalah self-esteem merupakan konstruk yang sesuai dengan yang dialami subjek. Yang keempat, setelah menentukan masalah, selanjutnya melakukan prosedur pengambilan baseline yang memungkinkan untuk dilakukan. Prosedur pengambilan baseline yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara terhadap subjek, wali, dan guru mengenai karakteristik self-esteem tinggi. Yang kelima, merancang prosedur perekaman yang memungkinkan peneliti untuk mencatat jumlah waktu yang dikhususkan baik untuk subjek, guru, maupun orang tua. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada subjek, wali, dan guru pada waktu dan tempat yang berbeda sesuai dengan yang disepakati. Yang keenam, proses pengambilan baseline yang dilakukan selama 3 kali untuk mendapatkan tren atau level data yang jelas. Hal ini terlihat dari penelitian yang menunjukkan bahwa pada baseline pertama dan kedua, terdapat 6 karakteristik self-esteem tinggi yang tidak tercapai dari subjek. Sedangkan 5 karakteristik lainnya tidak terukur dalam baseline pertama dan kedua. Pada baseline ketiga, seluruh karakteristik self-esteem tinggi. Yang ketujuh, merekam dari hasil wawancara dan membuat tabel data untuk membandingkan hasil dari 3 baseline yang telah dilakukan untuk mendapatkan tren atau level data yang jelas. Yang kedelapan, setelah mengambil baseline, selanjutnya adalah mengukur kembali tingkat self-esteem subjek dengan metode lain selain wawancara, misalnya melalui observasi, pemberian kuesioner, dan data cek perilaku. Yang kesembilan, setelah pengumpulan data baseline selesai dilakukan, maka subjek perlu diberikan suatu program intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan self-esteem remaja, yakni pemberian dukungan sosial, strategi atau konseling individual dan kelompok, strategi kebugaran fisik, strategi spesifik lainnya yang tergantung pada populasi, seperti terapi fokus, terapi narasi, terapi bermain, dan lain-lain. Berikut merupakan tabel tentang hasil pengambilan baseline 1, 2, dan 3 pada penelitian jurnal yang berjudul Self-Esteem Remaja Awal, Temuan Baseline dari Rencana Program Self-Instructional Training Kompetensi Diri. Berdasarkan tabel tersebut, hasil 3 baseline menunjukkan bahwa karakteristik self-esteem subjek tergolong rendah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.